pelatih saya panggil, "Si Ana mau latihan berdiri, mau latihan loncat dulu," gitu. Ya udah kita melakukan sampai yang kelima baru, eee, kejadian itu, nggak bisa bangun lagi di dalam air. Banyak sekali yang DM masuk, maksudnya, aku dari yang nggak ke gereja, aku ke gereja, Iya. dari yang putus asa aku jadi semangat, sampai ada yang udah mau bunuh diri, aku udah nggak jadi bunuh diri gitu. Apa, banyak yang rata-rata mereka pengennya bunuh diri sih. Akhirnya kan tuh apakah ada yang menolong gitu kan, ketika nggak ada yang nolong, udahlah berakhir aja, kenapa harus hidup gitu, mikirnya kan ke situ. Wah. Cuman yang aku tahu, pada saat manusia diciptakan, sudah dirancang indah Hmm. sama Tuhan kan, sudah dikasih aturannya, sudah ada fasilitasnya lengkap, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau mendengar yang Tuhan mau gitu kan. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Ci Ana Sui ya. Ci Ana Sui Nas atau Ci Ana, panggilnya Ci Ana aja ya. ya boleh, Ana. Ci Ana kan kita lihat juga di Instagram, kita kenal reach out Ci Ana ini dari Instagram. Ketika kita lihat-lihat juga sebenarnya reach out-nya udah agak lama, cuman kemarin kan memang istri biasa kalau reach out tuh sekalian beberapa orang, oke gitu. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita tanya-tanya dulu latar belakang Ciana ini sebagai apa ya? Ya aku ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Memang Ciana asli Lampung dan bersama pasangan memang dari Lampung semua ya, Ci? Ya, dari Lampung semua. Jadi Ciana ini kalau kalau kita lihat di Instagram, dia mengalami cedera apa spinal cord ya, Ci? Spinal cord injury ya istilahnya. Mhm. Jadi sampai mengalami kelumpuhan setengah badan ya, Ci? Sorry, nggak? Oh iya, nggak, tak kirain nggak denger. Jadi sampai Ya, mengalami kelumpuhan setengah badan yang di mana itu perjuangannya yang dia share ke teman-teman online di sini, betapa dia berjuang dan betapa keluarganya support-nya ke kehidupan dia. Sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu, Ci. Dulu pertama kali cedera itu kapan ya, Ci? Boleh diceritain, Ci? oh, waktu itu tahun 2021, jam Hmm. 9 pagi. Jadi memang hari Minggu, jamnya ibadah di gereja saya tuh jam ibadah itu ada 3. Jadi karena saya pengen berenang, karena sebelumnya hari Sabtunya itu habis long run. Jadi saya pikir kan capek, Mhm. saya mau relaksasinya di kolam. Jadi saya ajak suami saya tuh pagi itu. Saya bilang ibadahnya kita yang kedua, karena pagi saya mau berenang dulu. Ya, suami nggak mau ikut berenang, saya bawa anak aja. Akhirnya kita berenang, kita ibadah yang jam kedua. Aku tahu sih memang udah waktunya kita pulang, memang aku mau pulang saat itu, mau pulang setelah selesai berenang. Jadi pas sudah naik di kolam itu, sudah selesai mau bilas, pelatih saya panggil, "Si Ana mau latihan berdiri, mau latihan loncat dulu," gitu. Aku bilang, "Ya udah ayo," aku bilang, "masih ada waktu kok," gitu kan. Ya udah kita melakukan sampai yang kelima baru, eee, kejadian itu, nggak bisa bangun lagi di dalam air. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu masih bisa. Jadi dari yang Mmm. ke-4 itu juga nggak ada tanda-tanda, dari yang terakhir bakalan lumpuh itu, nggak ada kram gitu kan. Harusnya kan ada tandanya dulu ya, apa kebas, apa Iya, iya. rasanya gimana gitu, nggak ada sama sekali. Kayak kita aja gini, kayak kita ngobrol gitu, rasanya seperti itu. Tiba-tiba yang kelima, ya udah, di dalam itu langsung saya nggak bisa gerak. Se Di dalam langsung nggak bisa se gerak, separuh? iya, sedekat sedekat itu ya musibah kita itu, mengalami musibah itu sedikit Mhm, itu mhm. waktunya. Mhm. Wow. Ya jadi kalau melihat di Instagram juga, lihat dari kehidupan Ciana juga, Ciana ini tadinya orangnya aktif banget olahraganya ya, Ci? Ikut, eee, Emang, running, terus
macam-macam olahraganya dan aktif banget lah. Kalau dibilang fit itu termasuk orang yang fit ya, tapi ketika Memang itu fit. kok cedera, ya yang mungkin dibilang cuman kayak gitu, tapi kok bisa sampai efeknya sedalam ini gitu ya, Ci? Iya, jadi saya ambil kesimpulan gini, ada penyakit yang dibuat sendiri kita dari cara kita makan, dari pola hidup yang nggak sehat ya, itu bisa datang penyakit. Iya. Tapi kalau kasus saya ini, ya emang musibah murni yang Tuhan izinkan terjadi. Iya. Jadi lebih ke penguasa dunia ya. Kan Iya. memang kita nggak lepas dari penguasa dunia ya, yang akan mengambil dan merenggut kebahagiaan kita kan. Ya, jadi saat itu Iya. mungkin Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan tidak mau bertindak sesuatu. Memang Tuhan mengizinkan dan itu ada rencananya gitu nanti, setelah kita bisa ngelewatinnya. Iya. Jadi kalau aku pelajari sih kayak gitu, Rian. Iya. Terus setelah kejadian itu yang Cici dan suami lakukan apa, Ci, waktu itu sama anak ketika itu? Ketika udah di Oh, kolam terus posisi oh, pas nggak bisa waktu di gerak kolam badan? heeh, heeh. Jadi, eee, pelatih aku tuh nggak langsung angkat, karena kan biasa kalau orang berenang itu kan ada di bawah kan, memang Iya, di iya. bawah, jadi nggak langsung diangkat. Saat itu hampir kehabisan napas, pertolongan itu datang tepat waktu. Jadi diangkat, Wow. dia lihat kita nggak bisa bergerak, ya dia tahu, ya pasti kan ada sesuatu nih di badan saya, kram pasti kan atau gimana. Jadi saya dibawa ke pinggir kolam. Nah, Mmm. saat di pinggir kolam, karena memang itu kolam atlet, jadi banyak orang yang tahu lah, nggak sembarangan buat ngangkat pasien yang kayak gini, gitu. Mhm. Ya udah itu pertolongan pertama kita langsung Sakit dibawa langsung ke rumah sakit. Ah, gimana Rian? sakit langsung itu ya, Ci? Iya memang, Dikira mungkin deket kalau orang-orang awam mungkin mengiranya kram ya, biasanya kan kalau nggak bisa bergerak, biasanya dikira kram atau apa, ketika itu ya? iya, tapi karena nggak bisa gerak semua, jadi aku punya ipar, memang waktu itu barengan sama iparku, jadi iparku tahu ini ada masalah nih dia sama tulang belakang, jadi memang diangkatnya pun hati-hati. Jadi memang ada yang tahu bahwa Sakit itu ya, Ci? langsung ke rumah sakit, langsung dibawa ke Ketika UGD. itu diagnosa pertama apa, Ci? Diagnosa pertama apa di rumah sakit itu, Ci? Ya diagnosanya langsung ada kerusakan tulang belakang, Wow, padahal kayaknya langsung. gerakannya ya nggak Iya nggak yang gimana-gimana ya, Ci? iya, biasa aja itu Kalau mah kalau dibilang untuk orang yang sering olahraga, otomatis kan otot juga udah terbiasa dan misal berenang dan sebagainya kan nggak sebenarnya itu relaksasi malah di dalam relaksasinya itu Ciana malah terkena cederanya itu. Sebenarnya ya memang nggak masuk akal sebenarnya. Tapi kalau iya. Tuhan izinkan ya berarti sampai wow. Setelah pertama kali Ciana mengalami kelumpuhan itu, reaksi pribadi Ciana gimana ketika itu? Kalau Ciana sendiri? Ya saya bener-bener dibikin nggak tahu aja pokoknya. Ini nggak tahu ini apa, ini gimana, jadi kayak kosong aja gitu, kosong. Kosong kayak agak syok juga, cuman nggak tahu mau ngapain gitu ya, Ci? Nggak nge-syok sih nggak, cuman, "Ini apa?" Gitu, saya bertanya aja, "Ini apa?" Saya "Ini apa?" Mmm. Sambil ngeliatin nanti apa aja gitu yang dilakukan di rumah sakit, kan langsung ke rumah sakit kan. Jadi karena kita kan kalau udah di rumah sakit kan kita tenang kan. Iya. Jadi tadi Oke. setelah setelah itu itu ya, Ci, apa, ada rawat inap dan sebagainya, ketika itu langsung rawat inapnya berapa lama, Ci, di sana, Ci? Rumah sakit ketika itu? Pertama Rawat inap di Lampung 1 hari, besoknya itu ya, terus langsung pulang? besoknya kita langsung rujuk ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta? Ya, Dan karena MRI-nya tuh di Jakarta semua, Ci?
Enggak, MRI-nya di Lampung karena udah tahu diagnosanya. Hmm. Jadi di sini juga dokternya oke juga, bagus. Dan dia apa care lah ya. Jadi maksudnya jangan sampai kerja 2 kali. Jadi memang ini ada pembedahan besar, jadi dia langsung bilang di Jakarta aja yang langsung profesor yang kerjain gitu kan. Hmm. Heeh. Berarti setelah itu, Jadi kita langsung ke rumah sakit ada operasi di Karawaci. di Jakarta itu? Di Karawaci itu operasi? Langsung operasi saat itu juga? Heeh, operasi malam ya, jam berapa tuh? Jam 2-an ya? Kalau nggak salah jam 2 malam deh. Enggak. Jam 2 malam operasi? Ya, oh malam lah. Pokoknya malam operasi, selesainya ya pagi subuh lah Pak, selesai. Udah kita operasi itu udah Setelah selesai operasi itu. itu Sudah selesai hmm, hmm, prosesnya. prosesnya udah selesai. Setelah Selesai operasi aja itu pokoknya. ada pemulihan atau Nah, hmm, itu justru mulai penderitaan tuh setelah operasi. Mulai itu masuk hmm, tuh di tahap ujian besar banget di situ. Bukan bukan operasinya ya. bisa diceritain gimana tuh, Ci? Hmm, Jadi kita udah selesai operasi, tak kira kan kita bakalan sehat dengan segera, taunya ya makin makin merosot ya. merosot merosot di situ prosesnya. Jadi selama 2 tahun lah kita bergumul dengan keadaan dan kondisi bagaimana bisa nerima, bagaimana kita harus bisa bisa ngejalanin kondisi yang kayak gitu. Memang udah Dalam waktu 2 dipositifkan tahun dari hmm, heeh, jadi dari awal itu udah langsung dibilang memang kondisinya ya begini, udah nggak bisa nggak bisa lagi kembali normal. Udah langsung diagnosa langsung. hmm. Jadi Dalam dokter juga waktu sudah 2 tahun tidak ada itu sempat terapi apa aja, Ci? ya langsung jadi, larinya langsung terapi. Jadi langsung terapi larinya. Terapinya hmm, terapinya medis juga atau ada Cici coba Mmm, bentar, terapinya ya udah di rumah bentar ya, Ci. sakit, intinya gerakin badan. Jadi setelah itu terapi, ya 2 tahun itu akhirnya di titik mana Ci Ana akhirnya menerima keadaan yang sekarang ini, Ci? Dalam tempo 2 tahun itu? Ya aku dari awal juga sudah menerima, yang aku kesulitan itu adalah rasa sakitnya, Hmm, rasa sakit ya, karena memang aku kan mendapatkan support dari keluarga ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan aku itu dipenuhi, mhm, tapi sakitnya aku yang mereka nggak bisa aku sharing rasa sakitnya, dan iya, itu yang aku lawan ya diri aku sendiri, gitu. Jadi bagaimana diri aku untuk bisa menerima rasa sakitnya, yaitu pergumulan aku dengan Tuhan, bukan kepada manusia lagi. Karena tidak ada penanganan lagi di situ, memang ya lumpuh seumur hidup, ya sakit seumur hidup. Nah, jadi bagaimana aku menerima semua itu, diri aku menerima itu semua, bagaimana caranya aku bisa dengan segera, yaitu menjalin hubungan aku dengan Tuhan seerat mungkin, yang buat aku terbebas gitu, hmm, hmm, dan merdeka dengan kondisi kayak gini. hmm, Jadi memang menjalin hubungan dengan Tuhan segera mungkin, sedekat mungkin, se itu dengan Tuhan. Jadi pemulihannya dengan segera jadinya. Jadi tidak ada kompromi lagi untuk nggak percaya Tuhan, kesel sama Tuhan, nggak ada kompromi gitu. Karena aku mau bener-bener udah berserah aja gitu. hmm. Ketika Ada kan? proses dari mulai cedera, terus pengobatan, terapi, dan pemulihan tuh ada mujizat apa, Ci, yang Ci Ana rasakan ketika itu? Mujizat. Mujizat bisa bangun sendiri Ya, mujizat. Bisa menerima hmm, mujizat. Ko Deddy yang cintanya begitu besar mujizat.
anak-anak yang bisa menerima kondisi maminya begini mujizat, keluarga besar yang bersatu mensupport saya satu mujizat, video-video konten saya yang bisa diterima oleh masyarakat juga mujizat, terus saya bisa membagikan hal yang baik, hal yang positif kepada banyak orang itu mujizat. Kan nggak semuanya bisa kan. Wow. Iya, iya. Ya banyak mujizat. Saya setiap apa yang saya lakukan itu saya anggap itu satu mujizat. Saya bisa bangun pagi, Iya. bisa menghirup udara segar, bisa bersukacita ya mujizat. Hmm. Kalau sebagai orang yang tadinya aktif banget ya Ci, di olahraga, terus tiba-tiba di-switch sama Tuhan, off sama sekali jadi kayak untuk aktif bagian kan jadi terbatas ya Ci, tadinya bisa melakukan segalanya, tapi secara tiba-tiba jadi sangat terbatas melakukan segala hal, itu perasaan Ciana sendiri gimana ketika itu? Cuman kesel aja kenapa nggak bisa kerjain sendiri. Tapi tidak menyalahkan apa-apa, cuman, ih gimana sih biar bisa, kesel aja. Kayak pegang barang jatuh, kayaknya kesel amat, tapi ya nggak boleh kesel, Tuhan siapin semuanya. Tuhan siapin semuanya orang yang untuk ambilin barang yang jatuh itu. Jadi karena memang sayanya bersahabat dengan Tuhan, jadi apa yang menjadi kebutuhan, ya Tuhan cukupin. Sangat lebih dari cukup. Hmm. Kalau dalam keadaan Ciana yang seperti ini, adakah teringat ayat-ayat khusus yang memang, oh ya ini memang, jalannya Tuhan, tapi ayat-ayat khusus ada nggak, Ci? Ketika dengan peristiwa Ciana ini? Aku sih nggak ada yang Betul. maksudnya nggak ada yang harus aku ingat, cuman yang aku tahu pada saat manusia diciptakan sudah dirancang indah Hmm, sama Tuhan kan, sudah dikasih, hmm, sudah udah ada aturannya, sudah ada fasilitasnya lengkap, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau mendengar yang Tuhan mau gitu kan. Jadi aku berpikir bahwa hidup aku itu sudah dirancang bagus sama Tuhan, ya aku harus tidak bilang tidak mau. Jadi aku harus bilang mau. Jadi aku sadar itu bahwa ya udah aku mau gitu. Soalnya aku hmm, dikasih kesempatan hidup dong. Gitu. Ya udah aku mau. Jadi aku belajar dari situ bahwa aku tidak mau menolak. Apa aja hmm. menunya yang Tuhan kasih selama aku hidup, ya aku terima. Jadi aku belajar-belajar dari kisah-kisah yang ada di Alkitab aja. Wow, ya. Itu kan Hanya kebiasaan intinya hanya memandang Tuhan aja lah pokoknya, memandang Yesus saja semuanya, memandang Tuhan, walaupun berat. fokus ke Iya. Tuhan semua ya, Ci? Fokus aja gitu. Itu kan ya, Apapun yang merintangi fokus aja. mhm. Ciana sendiri kan kebiasaan otomatis kan berubah dengan seketika ya, Ci. Biasanya kebiasaan misal aktif olahraga terus, setelah mengalami cedera itu jadi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Ciana sendiri untuk pertama kali itu menyesuaikannya juga kan sebagai orang yang aktif ya, kalau ini sebagai manusia. Sebagai manusia yang aktif, terus biasanya aktif olahraga, terus tiba-tiba nggak bisa berolahraga dan sebagainya kan pasti ada perasaan jengkel juga ya, Ci. Untuk menerima itu, untuk mengolah itu selain selain apa, berdoa sama Tuhan, terus berefleksi sama Tuhan, Ci Ana melakukan kegiatan apa ketika masa-masa awal-awal mengalami kelumpuhan itu, Ci? Tiduran aja sepanjang hari. Tiduran sepanjang hari diisi dengan berdoa di dalam hati. Menyebut Mhm, terus. Jadi memang menyebut itu ada satu kelegaan ya. Jadi kita ya dibikin iya. bisa tidur, ya bisa menikmati tidurnya itu. Mhm, Walaupun ada jadi dianggap istirahat. nangisnya, ya benar-benar diistirahatkan Tuhan kasih aku istirahat dari sebelumnya yang begitu aktif. Aku berpikir ya udah istirahat. Jadi kalau aku nggak kuat, ya aku nangis aja, nangis. Hmm, hmm. Tapi aku Ci kan Ana nggak mulai dibiarin ngonten aja. heeh, mulai ngonten di sosmed itu mulai kapan, Ci? Untuk masalah 1 tahun kelumpuhannya setelah Ci Ana itu? kejadian. Ya 1 tahun. Apa yang menggerakkan Ci Ana untuk sharing tentang,
Nah, perjuangan dalam kelumpuhannya ini apa yang menggerakkan Ci Ana? ya yang menggerakkan aku tuh gini, aku pernah baca, pernah masuk FYP seseorang, dia menceritakan, Ya. ujian dia gitu ya. Nah, foto-fotonya di-share tuh dia cerita gini. Nah, aku coba-coba ikutan gitu. Aku mau mau coba ikutan lah. Pertama aku, jatuh, aku ada fotonya Kak. Aku buat ini pertama kali aku masuk ruangan rumah sakit gitu. Aku share gitu aja. Terus Hmm. aku berapa hari kemudian aku, dioperasi kayak gitu. Terus akhirnya kok FYP. Ya dari situ baru ketagihan aku Mhm. buat konten. Bahwa, Hmm. bisa aku itu, ditungguin gitu. Hmm. Orang mau tahu, ya Dipecat udah, ya, Ci? aku pikir kalau ini memang jadi berkah kan aku kan sering berdoa gini, "Tuhan bagaimana aku bisa melayani Tuhan, kalau aku hanya tergeletak saja? Bagaimana aku mau ke gereja kalau aku tergeletak aja?" Saya mau tanya-tanya nih, Ci, Ci Ana ini kan aktif olahraga terus ya, ketika habis cedera pun di rumah sakit juga masih setelah keluar dari rumah sakit tetap aktif ya, Ci? Iya, tetap aktif. Itu Jadi transisinya gimana, Ci? Transisinya kan dari, sehat sehat normal gitu, terus kaki nggak kerasa sama sekali, transisinya gimana itu buat olahraga sendiri, buat Ci Ana? kan, jadi dilakukannya sambil tiduran. Sambil tiduran? Heeh, karena duduk belum kuat, Duduk belum kuat? masih mabok, mabok. Mmm. Terus kalau untuk bagian kaki sendiri, untuk ngelatihnya Ci Ana gimana? Oh, itu pasif aja, digerakin Oh, sendiri. digerakin pasif. Iya, Jadi itu pasif. juga belajar dari internet atau memang coba-coba sendiri, Ci? Iya, Atau dari pakai PT rumah mungkin? sakit, dari cari tahu Mmm. internet gitu. Kan memang anak olahraga juga kan, jadi kita tahu kalau otot itu kayak Harus mana cara tetap dilatih. dilatih ya? Wow, Iya. keren-keren, Ci. Sebenarnya dari transisi di hidup Ci Ana, kalau Ci Ana tadinya kan memang, normal, maksudnya bisa jalan dan sebagainya, bisa olahraga pun aktif, kemudian menggunakan kursi roda ya, Ci. Itu bukan pendapat ya, apa namanya, respon dari orang-orang sekitar kayak tetangga, teman-teman gereja itu gimana, Ci? Ya mereka sih cuma bilang, "Nggak apa-apa," gitu, "nanti juga sehat kembali." Selalu gitu aja, nggak Selalu pernah gitu? heeh, nggak pernah ngecilin gitu, selalu bilang, "Nanti nanti kita olahraga bareng lagi," gitu. Support-nya positif ya, Ci? Kalau dari Ci Ana sendiri itu nggak sih, ngerasa kayak minder gitu nggak sih, kalau pertama kali dulu? Enggak sih, enggak. Nggak? Berarti memang sudah Karena kan menerima. karena kan karena kan saya anak olahraga, jadi ngerasa Mmm. kita lihat badan itu nggak berubah gitu, Mmm. Jadi nggak memang berubah ya, kurus, e heeh, nggak berubah iya gemuk iya, juga gitu, stabil. Jadi aku rasa ya stabil. aku cuman heeh, karena stabil itu yang membuat aku juga stabil jadinya mikirnya kan. Mentalnya bisa stabil juga karena ternyata orang-orang sekitar juga support-nya positif banyakan ya, Ci? Iya, terus kita juga nggak bergaul dari sehat juga nggak pernah bergaul sama orang-orang yang negatif. Jadi memang udah Puji dipilih Tuhan. heeh, Ya, puji puji Tuhan Tuhan. lah ya, Iya. di lingkungan yang Kalau baik. nah, kalau dari konten sendiri, awal mula Ci Ana ngonten waktu itu, kontennya yang pertama kali FYP itu yang apa, Ci, ketika itu? Ya Ngapa inget nggak? aku tunjukin ini foto operasi, Mhm mhm. Yang di sini terus itu ya? heeh, terus ada foto lagi di rumah sakit yang masih disanggah lehernya gitu. Mmm. Ya aku cerita Ketika aja di itu oh, terus cerita pakai voice over gitu ya, Ci? heeh, pertama cerita dulu pakai tulisan, Mmm. pakai flash foto gitu. Hmm. Tadinya belum belum ngomong, ketika itu terus Baru si kita Ana edit, ngomong? baru ngomong. Dari ngomong itu baru kita ya udah main pakai lagu gitu. Tergantung Mmm. terkadang aku mikirnya ini, penonton maunya yang apa nih gitu, kalau cerita aku cerita terus, kalau mereka udah bosan cerita, aku lagu gitu, jadi variasi aja. Oh, diganti-ganti gitu lah, Ci, ya? Iya, ngikutin maunya para penonton aja. Hmm. Nah, kalau dari komen-komen
teman-teman yang lihat kontennya Ciana, ada nggak sih kayak mereka yang komen-komen yang kerasa hangat banget, "Wah ternyata kontenku nih bisa memberkati orang-orang yang lihat ini." Ada nggak, Ci? Ketika Oh, awal-awal banyak, konten dulu? banyak, Hmm, banyak sekali yang DM masuk, maksudnya aku dari yang nggak ke gereja, aku ke gereja. iya. Dari yang putus asa aku jadi semangat, sampai ada yang udah mau bunuh diri, aku udah nggak jadi bunuh diri gitu. Jadi itu Wow. termotivasi juga aku jadinya kan, Hmm, bahwa mhm, aku nggak boleh, ternyata aku nggak boleh jatuh gitu, banyak orang yang membutuhkan support aku. Dari situ aku mulai, ya, oh begini caranya aku bisa melayani Tuhan gitu. hmm, Jadi suami aku tuh berpikir kan, saya bisa dari gereja ke gereja gitu kesaksian, ternyata hmm. Tuhan juga sesuaikan ya kondisi aku nggak mampu, jadi mungkin lewat sosial media yang malah jangkauannya lebih besar. Luas luas sekali deh, Ci, Heeh, malah lebih luas gitu, Rian. Dulu kan, di mana-mana. aku sedikit cerita ya, kenapa aku Iya, iya. jadi, bisa banyak kesaksian gitu kan, banyak cerita di sosial media. Dulu tuh aku sempet kayak nggak kayak susah buat diselamatin gitu kan. Hmm, gimana tuh, Ci? Jadi Dedi itu ada berdoa, maksudnya kalau memang Tuhan mau sembuhin Ana gitu kan, Eee, ya tolong sembuhin, nanti Ana udah jadi milik Tuhan gitu, suamiku bilang Hmm, gitu. Jadi nanti Tuhan mau buat apa ke saya, ya saya udah nggak berhak gitu, maksudnya saya udah milik Tuhan, terserah nanti Ana mau jadi apa gitu kan untuk klien Tuhannya ke depan kayak gitu. hmm, Ya yang di bayangan suami saya itu ya, saya udah jadi kayak apa gitu, kesaksian kesaksian ke gereja-gereja gitu. Ternyata mhm. pas dijalanin, oh ternyata kayak gini maunya gitu. Dicuatkan lagi sama kliennya. Kalau Ciana ngonten itu, berarti sejak setahun lalu ya, Ci? Dua ribu 2025? dua. 2022 udah 2000 setahun setelah terapi itu mulai ngonten itu ya, Ci? Gara-gara yang tadi lihat terus Ya bisa iya 1 tahun udah masuk 22 itu ya udah mulai konten. Tadinya enggak, tadinya saya stop sama sekali, eee, nggak main sama sekali, nonton-nonton juga enggak. Pokoknya ya ngobrol-ngobrolnya sama orang rumah aja gitu, nggak main sosial media lagi. Pokoknya saya udah nggak mau cari tahu, semuanya yang ada saya nggak cari tahu. Saya mmm, hanya telepon satu aja, pendeta saya. Sisanya saya nggak pernah nelpon siapa-siapa. berarti di masa-masa 1 tahun sebelum ngonten itu masa-masa titik terendahnya Ciana juga ya kali? Untuk nggak lihat Nah, di sosial situ media? selama 1 tahun itu ya saya masukin sepower-power saya, biar saya kuat, biar saya semangat. Hmm, nggak mau lihat sosial media juga ya, Ci? Karena banyak mungkin hal-hal yang bikin apa Iya, namanya mhm, sudah mulai tertarik. Kan soalnya kan kita masih, badan kita kan lemesnya nggak kira-kira ya, lemesnya dan belum menyesuaikan. Ini sakitnya itu belum saya bisa nerima gitu. Badan saya ibarat trauma ya, traumanya tuh belum iya, pulih. Badan ini masih trauma, tiba-tiba dari orang sehat terus lumpuh kan, eee, se iya, secara tubuh kita juga nggak terima gitu, bukan mental kita, mhm, tubuh kita belum terima. Yang tadinya sensor jalan, kita nggak jalan gitu kan. kaget banget. Kaget, ya dia kaget di dalam tubuhnya kaget. Mendadak soalnya ya, Ci, itu hitungannya Heeh, kan mendadak. sangat mendadak, mhm. Kalau untuk, teman-teman yang lihat kontennya Ciana yang disabilitas juga tuh apakah juga mereka juga ada yang disabilitas juga, cuman sharing ke Ciana atau mungkin secara personal DM-DM-an sehingga Ciana juga bisa Eee, kasih ada, konseling untuk mereka? Heeh, heeh, ada. Jadi kita, eee dimasukin jadi menemukan komunitas HCI. hmm, oh, Ada jadi masuk komunitasnya sekarang, oh ada komunitasnya. Itu ceritanya ada. setelah Ciana ngonten itu baru masuk ke komunitas itu? Baru baru mereka yang udah lama-lama tuh ya, yang udah puluhan tahun itu, jadi tugas mereka tuh menjangkau orang-orang yang main sosial itu memang nyarinya di sosial media kan. Susah Oh, kan kalau secara iya, ini kan, jadi online mmm, itulah dicari, nah dijangkau di DM, ditarik gitu mmm, di grup, ya udah nggak mhm, apa-apa. itu Ya pertemuannya saya
online gitu, Ci? Pertemuannya Secara online Zoom, Zoom? ada Zoom, Pernah ada pertemuan offline-nya gitu nggak, Ci, kalau untuk, grup ada itu? ada, Dan Ciana di situ kesaksian juga tentang permasalahan saya Ciana tentang ceritain ya, ceritain juga. Kadang kan kita juga sekarang udah ngebentuk ini juga, komunitas lewat TikTok juga. Jadi, narasumbernya saya termasuk jadi narasumbernya gitu. Beberapa orang yang mmm, bisa nerima yang kondisinya kayak saya udah jadi narasumber. iya, mungkin dari yang mengalami seperti itu juga banyak yang nggak terima dan, susah untuk menyesuaikan diri juga ya, Ci? Banyak banyak yang rata-rata mereka pengennya bunuh diri sih, Wah itu memang ya gimana ya, karena memang kalau udah nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa apa-apa. mhm Karena mhm, kita orang yang kayak saya ini BAB nggak bisa, pipis nggak bisa gitu, sama jalan juga nggak bisa gitu. Jadi serba nggak bisa. Jadi ya itulah akhirnya kan memang diagnosanya itu bukannya sebentar gitu, memang seumur hidup. Jadi makanya kayak nggak nerima, kayaknya kok hidupnya menyusahkan gitu. Apakah ada yang menolong gitu kan, ketika nggak ada yang nolong, udahlah berakhir aja, kenapa harus hidup gitu, mikirnya kan ke wah, situ. iya iya, betul betul betul. Ya Banyak ada sekali nggak, di Ci? situ. Itu berapa orang, Ci, kira-kira yang di sana, di grupnya Hampir itu? hampir hampir begitu, aku juga hampir begitu. Hmm, ada masa hampir seperti itu, Ci? Ada masanya yang begitu. Tapi tergantung, eee berapa lamanya masing-masing ya, ada yang memang perlu waktu lama, ada yang nggak perlu waktu lama gitu. Karena aku juga pernah ngalamin, pernah ngomong sama suamiku, kayaknya aku ingin mengakhiri aja gitu. Hmm, tapi setelah itu ya karena hidup ini milik Tuhan ya akhirnya kita minta ampun ya, Ci? Nah, ada juga yang ngalangin untuk kita nggak bunuh diri gitu kan. Mmm, Teman-teman juga gitu, ada yang memang menghalangi, ada yang memang sudah minum nggak mati-mati gitu nah, istilahnya. Iya, udah mencoba bahkan ya mungkin ya teman-teman itu? sudah mencoba heeh, ada yang sudah mencoba tapi selamat gitu. Ya udah memang hidup ini kalau belum waktunya ya terus jalan. Iya, kalau Tuhan nggak izinkan ya nggak bakal bisa kita ambil dengan sesuka kita sendiri ya, Ci. Ah. Kalau Ciana, sebelumnya memang, di gereja ada kayak sel grup gitu nggak sih? Ada Sampai sekarang juga masih ikut sel grupnya itu, Ci? sih. Saya Uber malah, karena kan Oh, saya udah bilang tadi, iya iya. kalau saya dikasih sehat tapi nggak kuat duduk, saya juga gimana Tuhan saya butuh komunitas. Hmm, Karena jadi saya memang ya ingin mengambil hmm, mengambil aura positif dari energi dari orang-orang juga kan. iya Kalau betul, kita di kamar aja juga lain auranya. iya. Kalau, dari anak-anak dan suami pertama kali juga, Ci, kan, anak-anak dan suami ketika pertama kali, keadaan maminya berubah seperti ini kan juga pasti ada syok dan penyesuaian sendiri, Ci. Untuk pergumulan mereka sendiri yang di-sharing-kan ke Ciana bagaimana, Ci? Kalau dari pasangan dulu? Aku sih nggak pernah nanya. Aku pernah nanya sih, tapi dalam kondisi sudah sehat ya. Iya Waktu iya. yang belum sehat aku nggak banyak nanya sama mereka, karena aku masih fokus sama diri aku sendiri. Hmm. Cuman yang aku dengar dari mereka, ya mereka bertanya-tanya apakah saya kuat gitu. Malah Jadi sebenarnya mengkhawatirkan Ciana sendiri ya mereka ya? Mereka yang mengkhawatirkan saya gitu. Kalau saya sih tidak berpikir jauh tentang mereka, mereka harus gimana kalau saya kayak gini, enggak. Cuman Mmm, yang saya pikirin saat itu bagaimana diri saya sendiri gitu. hmm, Saya mikirnya gimana saya gitu, saya nggak mikirin gimana anak, gimana suami. Soalnya saya nggak bakal bisa sanggup kalau semuanya saya harus pikirin. iya betul sih. Kalau kalau saya dulu, ketika saya sudah bisa menerima atau bisa gimana berpikirnya kalau kita sehat baru kita kan bisa mikir 2 orang, 3 orang. Kalau saya sendiri belum kuat, saya mau mikirin semua kayaknya percuma, itu nggak akan bisa juga dalam bersamaan. Betul betul, Ci. Ciana, kalau dalam momen yang sudah, apa namanya, Ciana posisi, dalam kelumpuhan ini, itu kan pasti ada hal yang membuat Ciana lebih bersyukur dalam kelumpuhan ini ternyata
ada hal yang lebih hangat diberikan suami, anak-anak ketika posisi sekarang dibandingkan ketika dulu. Itu ada contoh ceritanya nggak, Ci? Kayak apa namanya, momen-momennya? Ya saya merasakan gini ya, Mhm, sejak saya lumpuh ini, kayak mereka tuh jadi lebih ya. Jadi mereka jadi fokus ke saya gitu, saya ngerasanya. Karena mereka tahu saya nggak mampu ya. oke. Suami itu banyak sekali kan kata-kata yang membekas dia, saya mendengar gitu. Mmm, Dia nggak ngomong sama saya, tapi saya mendengar. Dia mmm, negur anak-anak, maksudnya kita sehat, papi sehat, kalian sehat. Jadi ada kalau mau apa-apa, kita utamain mami dulu, kalau mami udah beres baru kita, gitu. Kalau kita kan bisa menyelesaikan sendiri, kalau mami kan nggak bisa, harus kita, mhm, gitu. Jadi mhm, kata-kata itu yang membuat, oh mereka peduli saya, gitu. mmm, Jadi kalau apa-apa, "Ayo kalian mandi lebih awal, beresin lebih awal, karena kita mau urus mami setelah ini," gitu. Ataupun, "Bangun lebih cepat, kita urus mami dulu baru kita," gitu. wow, Jadi aku ngerasa perubahannya yang sungguh luar biasa. Kalau saya sehat sih mereka masing-masing karena maminya bisa kan. jadi memang ya, itu suatu hal yang disyukuri ketika setelah saat ini, kondisi dengan saat ini ya, Ci? Iya, jadi kayak kalau mau apa, mami dulu yang ditanya gitu. Nanti kalau mami bisa, ya kita pasti bisa. Masalahnya ada apa-apa, ya mami dulu yang kita utamain, "Mami bisa nggak?" Kalau pergi ke mana-mana tuh ya, suami saya cek dulu lokasinya gitu. Wow, Kayaknya keren, bener-bener saya jadi kayak diratukan gitu. keren banget ya, Ci. Itu sih Sebenarnya yang saya terima. kalau throwback dulu, Ciana dulu pertama kali kenal sama pasangan itu kapan sih sebenarnya, Ci? Gimana? Kenal kenal sama suami pertama kali kapan, Ci? Oh, waktu itu aku tuh ada temen kuliah. Iya, Nah, teman kuliah itu ya seneng lah gitu kan, sering dateng ke tempat saya. Sebenarnya kalau feeling saya dia yang seneng sama saya. mhm, Heeh, tapi karena saya itu biasa aja nganggepnya teman, ya mungkin dari situ ya dia udah mundur lah gitu ya. Terus mmm, dia ngenalin ngenalin temen dia jadinya. "Nih mmm, gua kenalin nih," gitu, "ada temen gua nih," gitu. Nah, sudah dikenalin gitu, ya udah mulai teman-temannya itu mulai ngejodoh-jodohin gitu, mmm. Ketika itu ngejodohin sama aku heeh, ketika itu yang bikin Ciana dan Koko mantep buat nikah apa, Ci? oh ya nih, yang membuat saya mantap menikah sama dia itu, temen-temennya itu kan banyak, ya Iya, kan. Suami saya itu sepertinya kayak, setiap ucapannya itu didengar gitu loh sama temennya. mmm, Sepertinya teman-temannya itu pada nurut. Jadi ber aku berpikir kalau temennya aja nurut berarti nih cowok karakternya bagus. mmm, pertama kali gitu? Aku feeling-nya gitu, kok kayaknya temennya menghargai, menghormati, nurut, eee, bisa perintah gitu kan, setiap diucap dijalanin. Nah, aku pikir ini bagus nih laki-laki ini nih, pemimpin ibaratnya ya. Nah, dari situ Iya, aku mulai mau. Tadinya aku nggak suka kalau secara fisik, itu aku nggak suka, mhm, bukan tipe, tapi karena karakternya bagus aku lihat, ya aku mulai mau membuka hati. Tapi dia dulu bukan anak Tuhan. terus gimana ceritanya, Ci? Aku bilang terus dia akhirnya nembak saya kan. Mmm, Nah, aku bilang, "Kalau kamu mau sama saya, kamu harus kenal Tuhan Yesus," saya bilang. mmm, Ya dia bilang, "Kasih waktu 1 minggu." Ya kalau dia nggak terima Yesus, ya aku juga nggak mau. oh, Aku juga nggak mau. Mmm. Tapi ternyata dia mau, oh ya udah, berarti ini kan dari Tuhan gitu. ya, puji Tuhan. Memang aku selalu mengutamakan Tuhan. Mmm, kalau prosesnya, proses Ciana untuk mengenalkan Tuhan pertama kali dengan pasangan itu kan apalagi kalau memang dari belum mengenal Yesus, terus untuk mengenal Yesus, prosesnya kan bertahap, Ci, nggak mungkin langsung bisa terima Yesus langsung
stabil terus bisa naik terus, itu gimana, Ci? Ya namanya orang lagi jatuh cinta. Kalau saya bawa memang saya bergaulnya ke gereja, ya saya kan bergaulnya nggak macem-macem ya. Setiap Iya. ke gereja saya bawa dia. Hmm. Udah gitu aja, saya nggak nggak ngajarin macem-macem sih, cuma saya bawa dia ke dalam rumah Tuhan aja biar Tuhan yang bentuk nanti di dalam kan. Oh, jadi dari itu diajak ke gereja terus jadi lama-lama terbentuk dengan natural akhirnya ya, Ci? Tuhan juga Kan panggil. iya Rian, orang itu kan gimana kita bawanya dia kemana. Kalau kita bawanya dia ke gereja ya terbentuknya di luar dari gereja pasti kan. Iya. Kalau sekarang sempat di konten tuh juga kan Ciana, nanya-nanya ke Koko ya, nanya-nanya soal, "Gimana kamu sekarang kok," apa namanya, "kalau keadaan aku gini?" Terus itu sebenarnya mula-mulanya berasal dari peristiwa apa sih, Ci, waktu itu kok memutuskan konten seperti itu tuh? Ada kan kontennya, Ci? Aku nanya ke Dedi gitu ya. Iya, heeh, yang waktu itu loh, Ci, yang apa, kayak model obrolan berdua itu loh, yang on frame. Iya, karena kan orang banyak nanya. Terus Hmm. kalau aku yang cerita sendiri, takut Iya. bohong-bohong kan. Oh. Kan soalnya banyak sekali yang ngomong konten doang, cuman ada di TikTok Hmm. aja, cuman ada di IG aja gitu. Hmm. Ini nggak kenyataan, cuman drama apa-apa. Jadi saya langsung, Oh, ya udah kita ngomong langsung aja biar orang tahu dengar langsung dari kodedinya gitu kan. dan itu spontan ya, Ci, maksudnya on frame langsung nggak di-setting ya, Ci? Nggak di-setting-setting, langsung aja saya tanya. Paling kalau dia ngomongnya saya potong gitu kan. Oh, iya iya. Kalau Pokoknya di konten di nah, konten di tempat saya itu natural semua, natural semua tanpa skrip organik, ya, Ci, pokoknya? ya Organik. organik aja. Mhm. Karena Kalau di apa yang ya, memang kita merasakan itu jadi kita ngomong ya kan. iya iya, iya bener. Apa yang dirasain itu yang di konten itu, Ci. Ya, Kalau kecuali memang kenyataannya beda. hmm, di konten-konten sendiri di Instagram atau di TikTok itu juga kalau yang komen-komen negatif gitu tuh ada nggak sih, Ci, yang bikin sampai Ada kepikiran gitu? ada, tapi nggak banyak sih. Hmm. Tapi ada yang Ciana paling inget maksudnya kayak, wah ini kayak kok, eee, ganjel banget, bikin ganjel di hati gitu ada nggak, Ci? Oh, enggak. Nggak? Ya pokoknya masih pada tahap normal gitu ya, Ci? Iya, sebenarnya kalau tergantung orangnya sih, kalau saya kan orangnya masa bodoh. Masa bodoh. Yang penting Iya, itu memberkati karena ya tujuannya ya, Ci? iya, karena itu kan bagi orang yang mungkin tidak merasakan kasih Tuhan ya, jadi ya gitu ya, Hmm hmm hmm, oke. omongannya negatif. Ya, kalau ini, Ci, apa namanya, aku mau tanya, Ci, kalau tadi kan Ciana juga kan kalau di keluarga juga terbiasa untuk, mezbah doa bareng ya, Ci, kalau nggak salah itu? Yang di konten juga sempat itu, eee, setelah dengan keadaan sekarang apakah ada yang didoakan Ciana berbeda dengan keadaan yang waktu dulu ketika sebelum mengalami kejadian ini nggak, Ci? Oh, kalau waktu sebelum mengadakan kejadian itu, waktu masih sehat itu ya kita tuh hilang timbul. Oh, Ya, hilang kalau timbul. lagi gimana gitu suasananya, "Yuk kita doa bareng," gitu. Kalau lagi Mmm, gimana bilang gitu. Kalau sekarang, mmm, ya kalau untuk saya pribadi memang ada khusus sendiri. Nah, kalau untuk saat teduh rame-rame itu sendiri. biasanya pagi, kalau kita mau berangkat kerja masing-masing punya tugas, ya kita doa dulu. Jadi setelah keadaan ini Ciana juga malah jadi, rutin bersama-sama terus ya, Ci, malah lebih lebih rajin ya, Ci? Lebih rajin dan ada rasa ketakutan kalau sampai enggak ada mesbah gitu. Oh, jadi kayak memang jadi udah kayak kebiasaan baru yang terbentuk ya, Ci? Puji Tuhan ya, Ci? Iya. Ya dari situ juga saya bahagia gitu bisa begitu ya. Kalau kita Mhm. sehat kan pasti ya nantilah Tuhan tunda dulu gitu kan. Oh iya, ketika Kalau yang sesuatu kalau kondisi sakit kita nggak berani karena kita kan berharap ada pertolongan terus kan. iya iya iya.
betul banget sih, Ci. Ya, puji Tuhan lah bisa kayak sekarang kayak ada kedekatan lebih lagi bersama-sama keluarga sama Tuhan kan rasanya lebih hangat ya kalau itu apa namanya bareng-bareng apalagi kalau kita pas Roh Kudus tuh kayaknya pujian penyembahan. Roh Kudus itu kuat banget kalau kita dekat sama Tuhan tuh kuat banget dia untuk kita doa gitu, baca firman gitu, ke gerejanya itu kencang. Mhm. Makin tajam jadi ya, Ci. Kayaknya Tajam ya. kalau Ya itu makanya penyertaan Tuhan itu namanya kan. Iya, Roh Ci, Kudusnya kan ada jadinya. bener, Ci. Ciana sendiri kalau dalam dalam renungan setiap hari ketika mungkin saat teduh pribadi gitu, kayak ada nggak dorongan untuk eh, masih maksudnya motivasi untuk aku percaya Tuhan kamu akan menyembuhkan aku atau mungkin Ciana menerima dengan keadaan ini. Itu aku sampai sekarang itu masih yakin ada pertolongan itu. Jadi masih Punya percaya pengharapan pokoknya yang besar. Tuhan akan berikan mujizat itu ya. Makanya aku kan sebahagia ini ya karena ngerasa itu gitu. Hmm, Ngerasa ada itu nanti di kemudian hari. hmm. Jadi kayak apa? Seperti Semangat semangat ya, Ci. ya kan aku berada di ruang yang maha kudus di saat Ya. kita menyembah. Jadi aku tahu pasti suatu saat dipanggil gitu. Seperti kayak siapa tuh yang dipanggil mau dikasih anak itu siapa? Dia Hana, masuk ke ruangan maha kudus. Hah? Hana, Hana bukan? Bukan yang cowok. Suaminya Sarah siapa? Yang anak Oh, Abraham. Abraham kan pergumulannya luar biasa. Iya, iya, Sampai sampai sudah hilang pengharapan dia kan? iya, Sampai sudah hilang, sampai sudah enggak, sampai Tuhan ngomong aja dia ketawain hal yang nggak mungkin, pengharapannya udah sampai putus gitu kan, udah nggak ada iya, gitu kan. Tapi iya. ketika dia itu dipanggil masuk ruang kudus tuh apa gitu kan, ternyata Hmm, dia dikasih anak. hmm. Ya itu kan kayak usianya sudah berapa juga udah sangat tua, terus Tuhan janjikan tapi dia tetap percaya kan, Ci. Ya, kayak seolah-olah kayaknya nggak mungkin nih gitu kan. Buat Hmm, apa lu nggak Tuhan ngasih gue tuh sudah nggak perlu di saat gue nggak perlu lu kasih gitu istilahnya kan. iya, iya. Jadi kalau direfleksiin kayak Ciana sendiri juga kayak aku nih kayak Abraham nih berasanya karena pengharapanku tetap sama Tuhan terus gitu ya. Nah, jadi ya udahlah sekali Yesus tetap Yesus ajalah. Walaupun nanti next kondisinya aku sama kayak Abraham, ya udahlah kebahagiaannya pasti ada kebahagiaan tapi tuh nggak tahu kapan gitu. Ya udah bayang-bayangin yang sekarang yang indah-indah aja lah. Ya, amin pokoknya, Ci. Eh, Ciana kalau sekarang-sekarang jadi untuk dengan keadaan yang sekarang tuh sering ada pernah ke luar kota atau kemana gitu nggak, Ci? Memungkinkan nggak, Ci? Oh, ya itu mau sering Masih sering ke luar kota, masih sering untuk eee, pergi-pergi gitu ya, Ci? ya. Terus Tetap kalau kayak gitu tetap, cuman disesuaikan lagi pas kondisi saya benar-benar fit gitu kan. Ya kita pergi aja mau kemana ya kita pergi nggak ada halangan. oke oke, Ci. Kalau secara ini kan ya, apa ya, Ciana ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin keadaannya kan berbeda-beda ya, tapi yang masih belum menerima dengan, kekurangannya yang dia miliki atau disabilitasnya mungkin ada nggak, Di, Ya pesan-pesan buat sih karena aku kan dalam kondisi kayak gini tuh nggak jauh dari Tuhan. Pengalaman aku kan nggak banyak, cuman dekat dengan Tuhan. Ya jadi aku hanya membagikan ke teman-teman itu untuk dekat saja sama Tuhan. Karena manusia itu juga terbatas gitu. Lagian hidup kita juga kan sudah dikonsep sama Tuhan. Jadi buat apa lagi kita cari alternatif yang lain gitu. Emang udah jawabannya itu ya ke Tuhan aja, nggak usah muter-muter. Selalu bilang kayak gitu ke teman-teman. Maksudnya lu nggak usah bikin pusing lu, hidup lu diputer-puter dengan hal yang lain.
satu fokusnya kepada Tuhan aja kok sulit gitu loh. Seperti bangsa Israel kan, kenapa nggak percaya aja dari awal sama Tuhan? Kenapa harus milih jalan ini, milih jalan itu? Ujung-ujungnya kan di lingkaran situ-situ aja dia muter-muter. 40 tahun, ujung-ujungnya 40 tahun kan. Jadi aku selalu gitu Rian, fokus aja dengan Tuhan gitu, fokus dengan Tuhan. Bangun mesbah. Nah, aku juga kadang kan kesel ya Rian kalau ngelihat orang, Ci, pergi ke pendeta ini, Ci, pegang pendeta itu. Aku tuh sebenarnya, aduh, kenapa sih orang-orang ini tidak mau berpikir bahwa sebenarnya rumah Tuhan itu ada di sini gitu loh. Ya. Jadi memang bukan mengandalkan manusianya ya, Ci, tapi Ya, mengandalkan Tuhannya. iya jadi selalu kayaknya aku disuruh keliling kayaknya, disuruh keliling ke semua pendeta, aku suruh didoain. Hmm. Sedangkan aku di sini nggak pernah doa gitu, mujizat dari mana? Harusnya yang doa Ya diri kan? sendiri ya, Ci. Orang Sebenarnya di apa? sini Tuhan itu nggak jauh. Komunikasinya ya kita sama Tuhan dong, bukan orang lain yang ngedoain kita kan. Nah, mungkin kalau memang ada waktunya memang sama dia ya nggak apa-apa, tapi nggak harus saya dari Lampung ke Kalimantan nemuin ini, nemuin itu gitu kan. Terlalu effortnya terlalu gimana gitu ya. Sedangkan yang penting kan kita gimana kita bersama Tuhan di kamar kita kan. Ya benar, kita kan punya tiket langsung ke Tuhan. Kita punya jalur langsung ke Tuhan kok harus lewat orang lain ya, Ci. Nah, itu kan sumbernya kan, kecuali memang kita dipertemukan secara tidak sengaja ya is okay lah gitu. Ya, diizinkan Karena ketemu gimana? ini, ketemu. Iya, karena gimana ya Rian ya, kalau kita tujuannya untuk sembuh karena didoain sama pendeta, nanti kalau nggak sembuh belum tentu itu balik ke kitanya bagus gitu loh. Iya. Takutnya malah kita nyalahin. "Alah itu gini gini gini, aku kan ini mama nggak ada." Kan jadi jelek kan. Iya. Ya menuainya kekecewaan, Ci. Kalau Iya, bersandarnya karena sama ada manusia. karena ada kesaksian Rian nih, aku Iya, kasih iya, kesaksiannya. iya. Itu anak gadis lumpuh, tiba-tiba lumpuh waktu SMP. Terus dia itu sejak lumpuh itu dia nggak mau keluar rumah. Tapi keluarganya selalu maksa dia selalu memaksa dia maksudnya berobat ke pendeta ini gitu. Doain pendeta ini. Doain pendeta ini. Jadi dari situ anak itu udah nggak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus bisa nyembuhin dia. Nah, dari situ dia nggak ke gereja-gereja, malah otaknya keganggu. Malah malah kayak orang blow on gitu. Malah nggak mau bicara sama orang, mentalnya malah keganggu lah pokoknya. Nah, jadi kan begitu ya. Karena dia kan tidak menguatkan di dalam gitu loh. Iya, benar-benar, Ci. Hanya mencari Tuhan itu hanya mencari kesembuhan. Bukan tulus setia, Iya. bukan tulus mencintai gitu. Kalau kayak saya kan tulus mencintai. Beda. Jadi makanya Tuhan Benar. pelihara. Iya, betul, Ci. Tuhan pelihara jadi berkat ya kan? Ada Benar. buahnya, bener nggak sih Rian? Iya, Ada betul buahnya banget. jadinya kan? Betul banget, Ci. Ya kalau lihat Ci Ana juga nih kan orangnya apa namanya sukacita ya, kayak sukacita kayaknya juga nggak apa namanya sedih terus gitu loh. Kadang kala kita kalau dengan keadaan kita misalnya lagi sakit atau lagi gimana bawaannya murung, bawaannya kayak negatif terus. Tapi kayak kalau lihat Ci Ana juga kan auranya juga positif kalau dilihat pembawaannya tuh sakit tapi kayak nggak sakit gitu loh, Ci. Jadi itu juga kan Iya, karena betul Rian ya. Aku ada kasih tahu gini ya ke Rian ya. Dulu waktu aku masih waktu awal itu, aku kan suka dibawa ke mall nih sama suamiku. ya. Batinku tuh suka nangis. Bukan air mata ya, tapi batin ya. Nangis Ya. ngeliat orang kok bisa jalan. Jalan gitu. Kalau sekarang batin itu menangisnya kok orang gak kesakitan, aku sekarang kesakitan gitu. Aku nih sakit banget badan aku. Ngobrol sama Rian juga badan aku sakit banget. Iya, Ci. Tapi ya gak apa-apa. Aku sudah terima sakitnya gitu. Aku nerima sakitnya bahwa ya udah ini adalah ibadah aku yang harus aku terima.
Rasa sakit ini I aku harus terima, itu salah satu ibadahku juga. hmm, Jangan iya sih, Ci. sampai Iya, sakitku ini tidak memberkati gitu, dengan wajah murung, dengan emosi. Kita kan kalau sakit bawaannya emosi kan, Rian, ya. iya, betul. Badannya Kesel, sakit, emosi. kesel gitu, Mhm, ya. Apalagi kalau lihat orang salah kita kesel, udah gua sakit, lu ngeselin gitu kan. hmm, hmm. Jadi kayak bawaannya negatif terus. Tapi kalau ketika ketika Ciana juga memberikan, fokusnya ke Tuhan semua, jadi kayak semuanya juga diringankan dan bisa menjalaninya karena ya fokusnya ke Tuhan itu, Heeh. Ci. Iya, jadi fokusnya ke Tuhan itu jadi kayak kita dikasih hikmat, dikasih akal budi gitu ya. Bener itu firman Tuhan itu sungguh luar biasa, nyata, saya rasain Iya, nyata banget. benar, Ci. Ya Kalau kayak nih ya, kalau kita ada kan hmm, ada kan, orang yang setia sama yang tidak setia gitu ya. Kalau orang yang benar-benar setia, merasakan itu firman Tuhan itu hidup. hmm, hmm. Saya merasakan bahwa Baca firman Tuhan itu hidup. ya, kita kita kalau baca firman tiap hari juga rasanya tuh kayak, kok tiap hari ada aja yang pas ya, walaupun kita nggak ngepas-ngepasin, cuman kan kayak berjalan sama sesuai dengan firman-firmannya tuh kayaknya, "Oh ya, hari ini kok pas dengan ayat ini." Padahal kita kan juga nggak niat untuk ngepas-ngepasin juga ketika itu. Terus juga kalau ingat penderitaan kita yang di dunia ini kan juga kita jadi ingat tentang gimana kalau Yesus beratnya memikul salibnya kan di dunia itu loh. Jadi kayak kita tuh sebenarnya kan bukan bukan apa-apa juga. Pokoknya semua murid Tuhan yang mengikut Tuhan itu menderita semua di akhirnya. Hmm, hmm, Aku pikir, ya udah, penderitaan ini nggak membuat aku tidak selamat kan? hmm. Justru penderitaan ini yang membuat aku menjadi selamat, yang Menuju nggak jadi ke masalah. keselamatan itu, heeh, Iya, bener. untuk menebus keselamatan nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, Karena apa, Rian? hmm, Heeh. Ya, aku tuh mikirnya gini aja, Rian, ya. ya, Aku kenanya di umur aku 42. Ya aku berpikir umur aku berapa sih gitu ya, berapa lagi. Ada yang orang dari kecil sampai sekarang udah ngerasain seperti aku. Jadi aku masih malah malah ya udahlah bersyukur, untung nggak dari yang dulu gitu kan, untung yang sekarang-sekarang ini terjadi. Aku mikirnya gitu aja. dan memang Tuhan juga kasih sesuatu juga kan sesuai dengan kekuatan orangnya sendiri. Jadi kayak nggak Bahkan mungkin aku mhm, bahkan aku mikirnya gini, ya ampun dulu waktu aku sehat, orang-orang yang FPI menderita kayak gini ya gitu. Ya mhm, kadang kan aku terima kasih juga, oh terima kasih Tuhan aku bisa merasakan jadi orang lain. mhm, Jadi lebih ngerasain orang lain gitu. Jadi makanya kalau ngelihat orang lain itu ya bawaannya doain aja, pengen doa buat dia gitu. malah mendoakan Kalau ya, Ci, sakit. walaupun kita juga dengan Aku mau penderitaan menolong kita kalau aku nolong kan sulit ya Rian ya. hmm, Karena banyak sekali orang-orang ini yang kesulitan. Aku mau semampu apa aku mau nolong orang mau berapa banyak. iya. Tuhan bilang kalau mau mengikut aku gak usah lihat ke belakang. Jadi ya udah aku fokusnya doain aja. Hmm, Kalau aku ngelihat doain konten-konten gitu, doain aja udah. langsung pokoknya ada gerakan untuk mendoakan ya doakan aja gitu ya, Ci, langsung ya, Ci? Kalau ngelihat aku doain. Tapi bukannya sengaja aku telepon ya, sini gua doain," Iya. kayak orang berohani banget sih, aku nggak kayak gitu orangnya. Aku tahu siapa namanya, ya udah aku doain aja. Ya pokoknya disebut aja nggak perlu orang itu tahu juga, yang penting dari hati juga Oh iya, Ciana mendoakan. iya, karena aku juga nggak suka ya tipe orang yang, "Sini lu gua doain lu gini-gini," enggak. Pokoknya kalau ngelihat apa gitu, oh aku doain, lihat apa aku doain, gitu aja. Hmm, ya, Aku tahu ya Tuhan itu dengar pasti. benar, Ci. Ya intensinya kita lah, intensi kita baik, ya pasti akan Tuhan juga akan berikan orang juga baik gitu, Ci. Pasti itu. Wah, seru sih, Ci, ini ngobrolnya udah lumayan, lama. Nanti kalau 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 kita bisa mampir-mampir ke Lampung nanti kita kontak, Ci. Siapa tahu Iya kita juga boleh, nggak apa-apa. belum pernah main-main ke Lampung, Ci. Iya, ada di sini Ya. bagus hotel, Oh, JW Marriott. wow. Ya, Ci, semoga apa namanya, dengan konten-kontennya Ciana ini bisa memberkati teman-teman juga, semoga bisa
memberikan motivasi juga kan, kadang kala kan kita juga konten tuh kan memang real Ci Ana sendiri juga kan konten-kontennya kan real kehidupannya ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman sana yang masih berjuang dengan penderitaannya, yang eee, masih nggak terima dengan dirinya, gitu aja, Ci. Thank you banget, Ci, waktunya, Ci. Ci Ana mungkin ada yang mau disampaikan, Ci, buat teman-teman lainnya? Kalau ada pesan atau ada, eee, kata-kata? Ya aku mau pesan maksudnya gini, kalau ngelihat orang-orang sakit gitu ya, cobalah belajar untuk mendoakan, jangan suka Mmm, komentar yang negatif tentang orang sakit gitu, karena orang sakit itu juga tidak bisa dikatakan bahwa, dia bukannya tidak semangat, tapi memang kondisinya juga kadang kan pertolongannya juga kurang ya, support sistemnya juga kurang, ekonomi juga kurang. Ya jadi jangan dilihat hanya dengan mata gitu. Kalau memang, kita tidak bisa menolongnya, ya setidaknya kita jangan komen sembarangan gitu kan. Karena banyak sih orang-orang yang sakit ini di komennya itu macem-macem gitu kan, membuat orang tambah jatuh gitu kan. Bagi yang main sosial media melihat orang-orang sakit itu, cobalah belajar untuk ngasih semangat. Karena gini loh, kita kan sakit gitu, kalau mhm, waktu kita sehat, kita nggak ngerasain sakit. Tapi aku sekarang sakit, jadi memang hidup ini kan ada putaran. Jadi jangan kita ngerasa sakit, kita nggak peduli orang gitu. bener. Suatu saat Ya, kita juga mhm, bisa gitu, kayak gitu. Makanya saya ngerasa, aduh dulu saya kemana waktu saya sehat gitu kan. mmm, Pasti nggak begitu peduli sama yang sakit. Ketika udah sakit, iya, butuh peduli, butuh butuh tanggapan gitu, butuh support ya. mhm. Mhm. Dan sekarang Support. cuman mendoakan saja udah cukup itu ya, Ci, apa namanya, memberkati ya, Ci. Kalau mendoakan dari jauh tanpa orangnya tahu pun itu udah memberkati ya, Ci, buat kalau lihat di sosmed dan Iya. sebagainya, gitu aja. Iya, Thank you banget, kadang Ci. kan ada juga dia yang bilang, Mmm, "Kamu kena azab," katanya. "Kamu mhm, kena azab," terus ada juga yang bilang, "Kok sakit aja, dikontenin," gitu. Bukannya diem-diem di rumah malah ngonten, macem-macem lah orang ini. ya nyinyir lah, Ci. Kalau untuk iya nyinyir, kalau untuk saya sih nggak jadi masalah karena saya anak Tuhan dan saya juga dapat support, cuman ini jatuh ke orang-orang yang hatinya lagi down, dia lagi mau main Iya, sosial media, karena sosial media juga kan menghibur ya. iya, Nah, tapi betul. digituin gitu, kan kesian. Ya malah bikin itulah, apa namanya, nggak ke arah yang benar ya, Ci, kalau kayak gitu akhirnya. Kita kan bukannya sakit batuk, flu, demam bisa diobatin dalam sebentar. Kadang kan memang penderitaan ini memang seumur hidup, kadang kan gitu kan. Hmm, iya, iya, Ci. Di mana kita mau jalan aja susah, kamu bisa jalan tapi seenak-enaknya ngomong gitu kan. Iya. Ya semoga bisa itulah, ngasih inspirasi buat teman-teman, Ci. Thank you banget, Ci, ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Teman-teman jangan lupa di-follow juga Instagram-nya Ci Ana. Instagram-nya apa, Ci? Nanti saya Anasui, tampilin Ana Sui ya, ditampilin di sini. Kak, ada TikTok juga, Ci? ada TikTok-nya sama akunnya? nama Anasui TikTok, Ya nanti kita itu tampilin di sini, Ci, buat teman-teman boleh ada. di-follow di Heeh, saya ada. TikTok itu hilang 600.000. oh, 600.000 hilang. Kenapa, Ci, kok bisa gitu? Karena saya bikin jualan, Oh, kena ban atau gimana? tetapkan permanen. Jadi saya bikin lagi gitu, bikinnya jadi males-malesan. Oh, udah banyak-banyak follower-nya malah kena ban dibuat jualan itu hilang. Makanya waktu itu kan TikTok itu buatnya gampang. Yang Hmm. kalau dapetnya gampang, hilangnya gampang. Oh, iya bener bener. Ya thank you banget, Ci. Teman-teman jangan lupa di-like, subscribe, juga komen-komen video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Ci Ana, gitu aja. Thank you. Makasih Ci Ana, Tuhan memberkati.